Tes 123 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andra Rakit Saka Graputasito, mahasiswa program studi teknik robotika dan kecerdasan buatan dengan NIM 163251058 angkatan 25. Hari ini saya akan coba menjelaskan soal latihan untuk mata kuliah dasar pemrograman dari modul 10 sampai modul 13. Karena soal latihannya banyak, kita langsung aja masuk. Kita mulai dengan soal nomor 1 dari modul 10. Buat flowchart dan program menggunakan loop while untuk membuat program dapat menampilkan semua karakter yang diketikkan di keyboard sampai diketikkan pada keyboard huruf A besar, dimana nanti itu harus keluar. Program yang kita buat di sini ada memakai include yang biasa, stdio untuk mengatur input dan output, stdlib untuk fungsi-fungsi tertentu, tapi untuk di sini tidak dipakai stdlibnya. Kita bisa lihat di integer main-nya, ini kodenya ada printf, ada char, while. Sebenarnya tidak ada apapun yang menarik, kita langsung aja ke tes programnya. Contoh kita input karakter B, langsung ngeluarin B. Ini dimulainya dari sini, dia ngeminta karakter, kita masukin, di scan, terus di outputin. Terus bagaimana caranya untuk sistem exitnya? Jadi kalau kita sistem A, dia langsung output dari karakter A terus test over. Itu bagaimana? Kita menggunakan while loop. While loop ini akan mengecek jika apa yang di input itu bernilai A atau tidak. Selama itu bukan bernilai A, ini while loopnya akan terus berjalan. Dan saat nanti masuknya A, maka dia akan keluar dari program. Oke, itu untuk soal pertama. Kita masuk ke soal kedua, yaitu dari modul 10 buat kita belum juga. Ini masih ada flowchartnya. Start. Untuk flowchartnya sejujurnya sederhana. Start, kita inisialisasi charnya apa, char input, char input. Kita minta input ke usernya, terus kita outputin, terus dilakuin decision making. Jika itu adalah A, maka dia akan selesai. Kalau enggak, dia akan ke no, terus ngulang terus. Oke. Kita masuk ke soal kedua, buat flowchart dan program menggunakan loop while untuk input satu nilai dengan tampilan tambah data dan report data sebagai berikut. Di sini formatnya input nilai total, nilai rata-rata, nilai maksimal, input data lagi. Kita clearkan dulu terminal kita. Terus kita langsung aja run programnya, karena jujur program ini agak kompleks, saya akan menjelaskannya secara berjalan. Pertama, kita masuk ke test start, input nilai di sini. Diinisialisasiin dulu nilainya, int total itu dan semacamnya. Suatu hal yang menarik untuk bisa dilihat di sini adalah int min sama int max itu datang dari library limits.h. Apa ini? Integer min sama integer max itu adalah memberikan nilai integer paling besar atau paling kecil dari apa yang sistem Anda bisa hold. Ada sistem 64 bits, ada sistem 86 bits, ada sistem 32 bits. Jadi apa yang bisa di hold oleh integer itu berbeda-beda. Dari library ini dia langsung menyimpan nilai-nilainya. Oke. Sekarang kenapa kita pakai di max tuh pakai integer min, sama di min tuh pakai integer max? Biar nanti saat kita menentukan nilai max sama min tuh langsung terubah. Karena kalau nyari nilai max terus kita ngesetnya dari min, nanti pas perbandingan bisa langsung kelihatan. Nanti kita lihat aja langsung. Contoh kita input nilai 10 dulu ya. Nilai total 10, nilai rata-rata 10, nilai data input minimal 10, nilai data input maksimal 10. Bagaimana rata-ratanya terhitung? Pertama kita punya variabel namanya count. Count ini menghitung berapa kali iterasi ini telah dilakukan. Maka untuk pertama kali ini countnya sama dengan 1, karena di sini count plus 1, dimana count itu mulainya dari 0. Nah, kemudian kita untuk menentukan max sama min, kita pakai ini dulu. If input itu lebih besar daripada max, maka maxnya jadi itu nilai max adalah dari input. Dan if input itu lebih kecil daripada min, maka nilai min itu adalah dari input. Maka sebagai contoh, kalau kita masukin 5, ada input invalid. Kenapa itu input invalid? Sebentar. Oke, setelah ditemukan di mana input invalidnya, saya ulang lagi. Itu harusnya tadi masuk ke penjelasan saya nanti, tapi contoh kita ulangin lagi 10. Terus kita di sini harusnya kita masukin y atau t. Jika y maka dia akan ngulang. Kita masukin 5, maka input nilai minimal jadi 5, rata-rata jadi 7. Ini bagaimana hitung rata-ratanya? Dia pakai nilai total terus dibagi dengan cout. Oke. Nah, ini akan terus berulang sampai
nilai choice itu bukan Y. Kita dari awal nyipnya jadi Y, jadi ini dari awal akan jadi true. Tapi saat kita ngelakuin di sini choice, dia akan berubah. Jadi jika dia masuk T, dia akan selesai langsung tanpa error. Tapi jika kita menggunakan kayak ini input 5, error 1, input invalid. Oke. Di sini satu hal menarik, di sini saya pakai function yang saya buat sendiri, itu adalah get input. Ini hanya untuk karena saya terbiasa menggunakan Python, jadi saya langsung aja pakai function yang penulisannya mirip, sebenarnya fungsinya tidak ada bedanya sama scanf. Oke, kita masuk ke flowchartnya. Ini flowchartnya lumayan kompleks, jadi ya mari kita langsung aja kita ke zoom 200. Jadi kita start, kita inisiasi semua variabel 0, 0, 0, 0, 0. Kita input nilainya, terus masuk kita ke total sama dengan plus nilai. Berarti kalau pertama, iterasi pertama, total sama dengan nilai, count sama dengan 1. Di sini kita ngecek dulu, jika nilai itu lebih besar daripada max, maka kita ganti nilai max dan nilai. Jika tidak, kita langsung ngecek nilai sama lebih kecil daripada min atau tidak. Jika iya, maka ngeganti min. Terus kita outputin. Terus kita lagi minta choice lagi. Ini choice-nya untuk menentukan pengulangan. Jika user tekannya Y, maka dia akan ngulang lagi ke atas untuk minta lagi input-inputan. Jika tidak, maka akan dicek apakah dimasuknya itu T atau enggak. Jika bukan T, maka error, tapi tetap aja nge-end. Jika ya, maka dia akan nge-end. Oke, sekarang kita masuk ke modul 10 soal 3. Buat program untuk menghitung banyaknya karakter dari kalimat yang dimasukkan melalui keyboard, termasuk karakter spasi. Untuk mengakhirin pemasukan kalimat, tombol enter harus ditekan. Input dengan format sebagai berikut. Benar? Ya, tekan. Formatnya input kalimat, jumlah karakter, jumlah spasi, input kalimat lagi, Y atau T. Karena ini ada Y dan T lagi, kita memakai while yang sama. Di sini mana while-nya? While choice is Y, terus error handling yang sama. Yang berubah di sini cara kita menghitung jumlah karakter yang ada di yang ada di sebuah string atau sebuah kumpulan karakter, itu kita menggunakan for loops. For loops ini dia akan melewatin per iterasi per huruf yang ada di stringnya. Sebentar, saya keluarin ini dulu. Dia akan berinteraksi di tiap huruf yang ada stringnya, dan dia akan meng-count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita menggunakan fungsi getChar, itu dia untuk ngehitungnya satu-satu. Jadi seperti ini. Start. Pertama, input kalimat kayak hello Jennifer, entah siapa gitu, entah siapa kan ini. Nah, apa yang sedang terjadi di sini? Pertama, kita di sini while check getChar, check UF, ini adalah buffer cleaner. Untuk iterasi pertama itu tidak akan digunain. Kemudian kita masuk ke for count 0, check. Jika ini mencek apakah yang dicek itu masuk ke new line atau enter. Terus tuh check getChar. Ini dia akan ngeganti setiap iterasi. Pertama, maka di pertama adalah H, kedua E, L, L, O. Oke. Kemudian kita di sini ngelakuin if check sama dengan spasi. Ini ngecek untuk bisa menghitung jumlah spasi. Jika spasi maka space count plus plus. Terus di akhir dari for loop ini dia akan ngecek countnya akan ditambah biar nilainya 1. Dia akan terus untuk setiap karakter. Kalau spasi masuk ke sini, kalau enggak langsung aja ke countnya. Nah, apa guna dari buffer cleaner ini? Buffer cleaner ini gunanya jika kita tekan Y di sini, kita input kalimat lagi hello Lawrence gitu ya. Dia akan berjalan dengan lancar. Karena jika nggak ada buffer cleaner ini, enter itu masih ada di buffer, terus akan mengalami error jika diterusin dijalanin. Oke. Kita masuk ke modul soal 4. Di sini ditulisnya kita disuruh hanya untuk tulis ulang program terus melihat hasil yang dikeluarkannya. Di sini
dilihat ini adalah int sama dengan i10 j10. Intinya kalau kita jalankan program ini kok nggak jalan gitu ya. Kenapa ini program tidak jalan? Karena sebentar ya. Dah jalan. Karena komputer saya nggak kebuat untuk record. Jadi di sini dia berhenti sebelum 5. Kenapa berhenti sebelum 5? Karena kondisinya tuh while I itu bukan sama J. Kan di sini tambah sama kurang kan. Di sini berarti dia akan jadi 5 karena tambah 1, J juga akan jadi 5 karena kurang 1, seperti itu. Berikutnya kita clear lagi. Kita jalankan. Di sini berikan waktu. Di sini kita bisa lihat berjalan sampai I bernilai 50, J sampai bernilai min 10. Kenapa bisa J nyampe nilainya min 10? Saat di sini dimintanya J itu sama dengan terlebih besar dari 2, di mana min 10 itu tidak lebih besar dari 2. Karena kita memakai simbol OR. Simbol OR itu di mana di satu kondisi tetap true, maka dia akan berjalan. Dan kondisi I ini masih terpenuhi, maka dia akan terus berjalan. Nyampe dua kondisi ini tidak terpenuhi. Oke, kita masuk soal ketiga. Soal ketiga kita jalankan. Kasih waktu. Oke. Di sini kita mintanya I lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 20, J lebih besar dari 2, K dari 200. Kenapa berhentinya saat I masih sama 5, J sama dengan 5, K sama 105? Kan harusnya itu masih berjalan kan. Ini belum nyampe 20, ini belum lebih kecil dari 2, ini belum nyampe 200. Kenapa itu? Karena di sini ada if I sama dengan 6, maka break. Terus kenapa? Kan kalau harusnya break, harusnya dia lanjut ke looping berikutnya aja. Harusnya I sama dengan 7, terus tuh J sama dengan 3, dan K sama dengan semacamnya kan. Harusnya kayak gitu. Sempat saya pikirkan kenapa kayak gitu, dan ternyata karena ini simpennya di awal. If I sama dengan 6 break, maka kan dia selesai ke atas lagi, looping lagi. Dan di sini dia akan looping lagi, dan lihat di sini, oh, I masih 6. Karena dia nggak akan nyampe bagian kode ini, dimana dia akan berubah. Tapi juga ini karena break ya, bukan continue gitu sih. Kalau dia pakai continue, ya dia lanjut. Mohon maaf salah. Ya, break dia langsung keluar dari loopnya. Mohon maaf, ini ada banyak soal jadi saya agak capek. Langsung aja kita masuk ke include stdioh soal 4, sub soal 4. Kita jalanin. Di sini harusnya kondisinya mirip sama sub soal sebelumnya. Tapi yang bedanya ini menggunakan N. Jadi di mana satu kondisi sudah terpenuhi, maka langsung keluar. Satu kondisi tidak terpenuhi, maka akan langsung keluar. Dan kondisi yang tidak terpenuhi di sini adalah nilai J. Di sini kan I masih lebih kecil daripada 20. Harusnya masih bisa jalan, tapi J-nya sudah lebih kecil daripada 2. Jadi dia langsung keluar. Masuk ke modul 11 soal 1. Buat flowchart dan program menggunakan loop dan instruksi continue untuk membuat program yang dapat menampilkan angka ganjil antara 0 sampai 100. Continue bedanya sama break tuh, kalau break tuh langsung keluar dari loopnya secara semua. Kalau continue itu cuma keluar dari iterasi itu. Maka jika kita jalankan program ini, dia akan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Bagaimana cara ngelakuin yang ini? Kita ngelakuin printf start. Kita mulai dengan int sama dengan 0. Selama while I itu 100, akan jalanin loop ini. I tambah 1, 1, maka dia akan jadi 1 pertama. If I modulus 2 sama dengan 0, jadi jika I dibagi 2,
bersisa 0 maka continue. Tapi kan bukan kan, bersisa, jadi dia langsung ke sini di print. Tapi contohnya kalau udah masuk ke 2 kan 2 sama 0 continue, dia keluar dari iterasi itu terus lanjut ke perhitungan berikutnya, terus berlanjut seperti itu. Ini flowchartnya: start int number plus 1 number 2 no output number ini dicek. Jika no dia akan ngecetak angkanya, jika yes dia akan ke sini terus ngecek apakah angkanya bisa dibagi, angkanya sudah lebih besar daripada 100, menunjukkan apakah iterasinya udah lebih dari 100 kali. Jika tidak, ngulang terus saja. Kita masuk ke soal 2 dari modul 11. Ini soal kedua ini meminta kita untuk buat flowchart dalam program menggunakan nested loop untuk input soal untuk membuat tampilan sebagai berikut. Jadi tampilannya diminta itu adalah kita ngebuat sebuah persegi menggunakan angka di mana panjangnya adalah X dan tingginya adalah Y. Terus tuh panjangnya itu adalah ada selisih antara angkanya adalah 1, terus kalau Y per kolom sama semua angkanya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan 4 variabel I, J, X, Y dan semua variabel awal dan 0. Nilai X dan Y akan diubah di sini dengan apa yang dimintakan oleh user. Ini akan minta panjang dan tingginya. Terus tuh kita menggunakan while untuk mengulang dulu. Kita akan menggunakannya tuh paling dalam tuh untuk tinggi dulu, atas ke bawah, vertikal dulu. I akan menjadi bagian vertikal kita. Terus kita akan menggunakan for untuk horizontal kita. Pertama kita akan mulai dengan J sama dengan 1, dan selama J belum nyampe X, dia akan mengulangin loopnya terus. Dia akan menulis ngeprint nilai J, berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nyampe masuk nilai X. Terus pas masuk situ dia akan masuk ke I++. I++ ini itu akanlah yang ganti untuk ngitung ini, ngecek apakah vertikalnya sudah nyampe apa yang diinginkan oleh user. Sebagai contoh kita jalankan langsung programnya. 17 menit. Kita lanjut ya. Input nilai X kita buatnya sederhana aja 5. Terus tuh nilai Y 7, 6. Kita bisa lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ke sini 5. Oke. Udah benar. Untuk flowchartnya dia seperti ini. Sama input minta ke user nilainya. Kita mulai dengan I sama dengan 0. Kenapa kita mulainya I sama dengan 0? Di sini I sama J kita tukar kalau salah. I sama dengan 0 ini biar kita perhitungannya mulai dari 0 lagi. Biar di sini contoh perhitungannya mulai dari 0, dari 1, dari 0 lagi. Kalau kita tidak mendefine langsung, dia akan ngelanjut aja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan pada titik tertentu dia akan melebihin X dan seluruh program hancur. Kita masuk ke modul 11 soal 3. Di sini kita disuruh untuk membuat segitiga seperti ini. Dengan setiap layer itu angkanya berubah. Maka layer 1 paling atas akan 1, layer 2 akan nilai 2, layer 3 nilai 3, dan so on. Sebenarnya nggak ada yang beda sama yang persegi. Cuman yang berbeda di sini itu kita sebentar ya. Kita menggunakan for I sama dengan I. Kita minta inputnya hanyalah 1 doang. Oke, kita minta inputnya hanya 1 doang seperti ini. Kita minta inputnya 1 doang. Yang I ini menguruskan layer berapa yang sedang dilakukan. Terus tuh yang J ini tuh menguruskan ke horizontalnya kayak gimana. Contoh 5, kita masukin 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan kita mulai dari sini dulu. Kita I1. I apakah lebih besar input?
lebih kecil daripada input ya, maka jalankan for J sama dengan 1, J sama dengan I. Nah di sini nih, ini tuh untuk ngedefinisiin untuk segitiga. Kalau kita nggak ada di sini, dia akan cuma buat persegi yang sama lagi. Jadi karena ini untuk membuat segitiganya, Y sama T ini sama aja kayak tadi, kita langsung T aja karena kita masih banyak soal yang harus dihitungin. Sekarang soalnya ini adalah nge-analisis lagi. Jadi soal yang pertama diberikan tuh ini, sub soal 1 ini, include element ini. Alasan kenapa dijadiin komen sama saya ini karena formatnya salah. Di for ini nggak ada curly bracket nyatain nih, kayak curly bracket sini nyatain code block mana yang harus dijalankan selama for. Di while juga nggak ada. Jadi saya perbaikin, tapi secara kondisi awalnya itu dia nggak bisa berjalan. Nah, semoga ini nggak crash sistem saya. Dia akan menjalankan infinite loop. Saya langsung kill aja terminalnya. Kenapa? Karena nilai I itu tidak akan nyampe kondisi ini. Kan kita mulainya nilai I sama dengan 0, I sama dengan 10, I plus plus kan. Ya. Terus tuh kita masuk while ini kan, 5 tuh pasti lebih besar daripada 0 ya. Terus dia akan ngeprint kan while ini tuh selama nilai I lebih kecil daripada 5. Cuman karena di while ini nggak ada apa-apa yang ngubahin nilai I, maka dia akan berjalan terus selamanya. Itu kenapa juga tadi bisa dilihat nilai yang keluar tuh selalu 0. Oke. Kita masuk ke sub soal 2. Ini dia buat persegi dengan perselnya merupakan hasil kali baris dan kolomnya. Sebenarnya nggak ada apapun yang salah dari program ini. Dia coba biar saya lihatkan kayak gimana dia jalannya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jadi kan dia mulai di sini dulu. For int baris sama dengan 1, baris 10. Jadi dia ngerjainnya dari sini dulu, 1 kan. For int kolom 1, kolom sama dengan 10, kolom plus plus. Dari sini dia jalan ke sini. Terus tuh integer hasil kali baris dan kolom. Terus tuh di print hasil kalinya kan. Maka pertama tuh 1 kali 1, maka 1. Terus ini tetap 1 ke sini jadi 2, 3, 1, 3. Lanjut. Terus baru di sini dia berubah di baris kedua, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Sekarang kita masuk lagi ke ini program. Ini infinite loop lagi, dikarenakan ini dia tidak pernah berubah nilainya kan. Pertama dia akan mulainya integer I sama dengan 10, while I itu lebih kecil dari 100. Ini code block yang di sini akan terus jalan. Oke. If I sama dengan 60 maka continue. Tapi kan bukan kan, dia masih 10 kan, maka dia jadi 15, di print 15, lanjut terus. Nah di sini nih dimana infinite loop yang terjadi kan, ini 60 kan, maka if I sama dengan 60 continue. Oke, continue masuk, dia ke sini iterasi ulang lagi, tapi kan nilainya belum berubah kan, lanjut lagi 60 60 60. Itu adalah sebuah infinite loop. Oke, kita masuk ke sub soal 4 sedikit lagi guys. Di sini harusnya programnya berjalan seharusnya. Dia akan dari 50 tambah 2 terus sampai 100, tapi dia akan nge-skip angka 70. Bisa lihat di sini. Yep. Kan dari 50, 52 ke 100. 70 ada nggak? Nggak ada kan. 68 langsung 72. Itu continue skip iterasinya.
Kita masuk ke modul 12, modul kedua terakhir. Itu pertama, buat flowchart dan program menggunakan fungsi untuk menampilkan suatu informasi teks yang berulang dan data yang input dan teks yang ditemukan coba berkali akan ditampilkan. Program ini berjalannya seperti ini. Kasih waktu. Oke. Kita start, input text to repeat. Halo Jordan. Halo Jordan. Number of repeat 5 times. Halo Jordan, halo Jordan, halo Jordan, halo Jordan, halo Jordan. Ini ada 2 space untuk nunjukin tesnya selesai karena ini 2 hand. Cara ini kerjanya kayak gimana? Kita nulis chart text sama dengan sampai 100 int repeat karena kita nggak tahu usernya mau berapa panjangnya teks yang dimasukin, karena di C dia pakainya karakter array untuk nentuin string. Nah, printf input text to repeat itu tadi minta kita pakai fcatch di sini karena itu untuk dapetin array-nya. Sama lebih apa, seandainya ada white space kan, seandainya white space fcatch ini akan mengambilin, dimana kalau pakai scanf dia akan ngebuffernya. Nah, terus kita pakai printf input number scanf, ini bisa pakai scanf karena kita ngambilnya cuma integer doang. Terus kita pakai repeat text, ini kita pakai fungsi nih, fungsinya di sini void repeat text. Kenapa pakai void? Karena kita sebenarnya nggak mau nge-return apapun, kita cuma mau ngejalanin programnya aja. Jadi integer I sama dengan 0. Oh ya, argumen yang diminta itu adalah text array, karakter array sama integer. Kita mulainya untuk integer lokal di sini aja, di function ini doang, itu sama dengan 0. Terus kita menggunakan for loops untuk ngulang-ngulang sampai nilai pengulangan yang kita mau, dan nilai i akan terus bertambah. Terus dia akan ngeprint aja, nge-for loops ngulang-ngulang aja. Minta flowchart ya. Untuk flowchartnya seperti ini. Gak ada apa-apa yang menarik dibilang kecuali karakter baru, yaitu kita memulaikan ini namanya subprocess. Kotak yang dalamnya ada kotak itu namanya subprocess. Ini main program kita, ini subprocess atau function kita. Oke. Saya harus ambil napas dulu sebentar. Oke, kita lanjut yuk. Kita masuk ke soal kedua, yaitu membuat kalkulator dan fungsi. Kita langsung aja jelasin dulu aja pada fungsi-fungsi yang ada di sini. Pertama, kita ada fungsi subtraction, division, addition, multiplication. Ini semua sederhana. Mereka menerima argumen integer A dan integer B, terus dilakukan operasinya, dan dia akan nge-return hasil operasi itu ya. Maka kita tutup lagi ini semua. Sambil saya jelaskan program ini, saya akan jalankan programnya biar kita nggak usah menunggu terlalu lama. Di sini kita pakai itu yang wild choice. Jadi apa? Kalau yes maka akan berulang, kalau no akan berhenti dengan error handling yang sama. Di sini programnya berjalan dengan menginisiasi A dan B. Terus tuh juga operation. Di sini pertama dia akan minta nilai A, yaitu merupakan integer, terus meminta nilai B yang merupakan integer, terus dia akan meminta operasi yang ingin dilakukan, apakah penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Terus tuh di sini dia akan dicek dulu apakah yang digunakan. Jika dikasihkan plus maka dia akan lakukan addition, jika minus dia akan lakukan subtraction, dan selanjutnya. Dan jika tidak dimasukkan yang sesuai maka itu akan masuk ke error 1 unsupported input. Jika contoh kayak kita masukinnya tanda kurang lebih, maka nggak akan berjalan. Oke. Tapi jika masuk ke kondisinya dia akan print f desimal, terus tuh pakai fungsi. Kenapa pakai print f? Karena di dalam fungsi-fungsi ini kita nggak pakai print tapi nge-return, jadi bisa pakai fungsi print. Sebagai contoh 10, 20, terus kita lakukan perkalian 200. Oke.
Dan kita sekarang masuk ke sub soal 1. Ini itu sama, semua soal ini harus tinggal dianalisis saja. Soal program ini nggak berjalan karena di sini dia memanggil function bernama function, tapi functionnya di bawah, kan programnya di bawah dari atas ke bawah kan. Jadi saat dia panggil tuh function ini dia belum terdefinisi, maka error di sini kan. Conflicting types of function, bukan nih, previous implicit declaration is here ya, karena belum ke deklarasi. Oke, kita masuk ke soal kedua. Di sini ada errornya karena di sini kan kita functionnya udah di atas integer, harusnya berjalan kan. Cuman masalahnya tuh dia kan type-nya tuh void ya, function type-nya void, maka nggak nge-return apa-apa. Jadi saat kita bilang jumlah 3,6, karena type-nya void, maka dia nggak bisa nge-return apa-apa. Oke, jadi apa? Function type-nya tidak sesuai dengan apa yang digunakan untuk printf yang diminta. Sekarang kita masuk ke sini. Ada dua kondisi kenapa ini nggak bisa. Pertama, di sini writing-nya ada tanda titik kutip, titik koma di sini. Untuk function di dalam function, ada beberapa function yang bisa kayak for loops function, while loops function itu pakai titik koma. Tapi di sini untuk printf titik komanya cukup satu aja di luar. Terus kondisi berikutnya itu karena kita pakai void di sini. Harusnya kalau ini mau jalan kita pakai integer. Oke. Di sini kan error lagi, bisa kelihatan. Terus tuh untuk sub soal 4 sama juga, ini kan void test, put test functional, integer main, integer data, sama dengan test. Kan ini returnnya void ya, yang dimana dia nggak nge-return apa-apa, terus dipaksain masuk ke integer data, ya nggak akan bisa karena nggak sama. Oke, kita masuk ke modul 13. Modul 13 itu hanya cuma ngomong-ngomong analisis fungsi tanpa return value. Apa terjadi jika pada sebuah fungsi yang tidak mempunyai return value? Jelaskan analisismu tentang sebuah fungsi yang tidak memiliki return value. Jadi sebuah fungsi yang tidak punya return value kayak void dan semacamnya tuh dia akan berjalan aja. Cuman kalau dimasukin ke print dia nggak akan nunjukin apa-apa. Kalau mau nge-assign ke variable dia nggak akan ke-assign apa-apa. Tapi dia akan ngeranin semua code block yang ada di situ. Jadi kalau ada di dalam function itu ada print, kayak contoh ini, karena ini typeset txt jadi nggak akan ada apa-apa. Kayak kita bilang aja void function ini sini. Kita bilang print f hello, dia akan jalan aja, tapi dia nggak akan bisa nge-return apa-apa. Jadi kalau kita kayak nge-assign gitu value ke dia kayak integer number, terus tuh kita masukin function, dia nggak akan bisa, tapi dia akan menjalanin programnya normal-normal aja. Oke, ke baris kedua, return value tidak desain. Apakah yang terjadi jika return value diberikan return value tapi tidak desain ke variable? Kayak contoh, kita ngelakuin ini int function, terus kita return 1 gitu. Kita lakuin kayak gini. Kalau kita nggak assignin ke variable, kayak contoh kita manggil functionnya, dia akan langsung berjalan aja. Sebagai contoh kan kayak kita pakai integer main, itu kan return 0 terus kan, tapi kita nggak assign ke variable, tapi programnya berjalan aja, jadi nggak ada masalah. Yang ada masalah ini adalah assign fungsi tanpa return value. Apa yang terjadi ke sebuah fungsi yang tidak punya return value di-assign ke sebuah variable? Jadi contoh ini nggak ada returnnya seperti yang sebelumnya. Terus kita mau nge-assign dia ke integer number ya.
di sini nggak akan berjalan. Bukan karena kita nggak ada titik koma, tapi karena ya gak ada return. Compiler error, compilernya bingung ini mau desain apa karena nggak ada return value-nya. Oke, itu aja sih untuk modul 13. Modul 13 soal 4 sub soal 1. Untuk yang di sini kita disuruh tracing. Tracing itu untuk melihat progress variable yang perubahan variabel selama berjalan. Jadi untuk di Visual Studio kita ada debugging, kita bisa open debugging saja. Start ya. Oke, sudah selesai ngeloadnya. Jadi di sini kita lihat ada variabel A dan hasil min 1. Kita di baris 11 sekarang. Baris 11 belum di run. Jadi kalau kita run baris 11, dia akan berubah nilainya jadi 5. Dan hasil masih min 1. Kenapa hasilnya min 1? Itu garbage value karena di sini kita langsung bilang integer hasil. Jadi dia nggak tahu mau nge-assign apa. Jadi dia pakai nilai yang terakhir ada di bagian memori itu, dan bagian memori itu ada di saya kurang tahu itu di mana. Langsung aja dia masuk ke hasil sama dengan out event test, kan berarti ke sini kan. Nah, A dan B di sini itu beda sama dengan A dan A yang di sini. A di sini itu tuh local variable untuk function ini sendiri. Jadi dia B-nya sudah ke load di sini karena dia sama dengan A di sini. Tapi B dia sendiri itu beda nilai. Terus tuh dia jalan A sama dengan B modulus 2 mengsisa 1. Maka A di sini itu 1. Terus di return, berarti kan di sini nanti hasil akan berubah jadi 1. Terus print return 0. Selesai. Nah, kalau kita tuliskan di tabel, maka akan menjadi seperti ini. 55 garbage ini itu yang tadi saya bilang, ngambil data dari dari value sebelumnya yang ada di memori itu. Berikutnya kita masuk ke yang berikutnya, ke sub soal berikutnya. Saya akan nge-pause dulu recordingnya biar bisa nge-compile dulu debuggernya. Jadi di sini cara lihat nilai variabel adalah kita dengan mendrag. Di sini kan x sama dengan 20 karena di sini udah di define x sama dengan 20. Terus dia x tambah 2, maka dia akan berubah jadi 22. Dia akan masuk ke fungsi x, dimana dia masih 22 karena dia belum ngerun itu penambahan ke variabel x. Saat kita jalankan kembali, sekarang dia jadi 23. Terus dia masuk ke fungsi y. Fungsi y akan mengurangkan nilainya menjadi nilainya 22. Jadi kalau kita run lagi ke sini, dia akan merun barisan ini dan nilainya akan berubah jadi 22. Terus dia akan keluar dari functionnya. Dan kembali masuk ke fungsi y, dimana dia akan dikurangin, dimana nilainya dari dua-dua jadi 21. Dan dia akan keluar lagi dari function y itu dan dia return 0. Kalau kita tabelkan, maka bentuknya kayak gini, 20, 22,
Di sini dia akan memiliki 2 nilai. Itu aja untuk video kali ini. Saya Rianandra Rakit Cakra Putra Cipto dan NIM 1632158, mahasiswa Universitas Erlangga, program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan angkatan 2025. Ini adalah tugas program dasar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.